Halo semuanya, bagaimana kabarnya? How your good insect day and funny? Sarang heo. Oke, balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan mengulas seluruh alur cerita film yang berjudul The Merciless tahun 2017. Film ini sendiri akan dibintangi oleh MC1, yaitu salah satu kembaran saya. Dan film ini akan menceritakan seorang polisi yang menyamar menjadi mafia. Tujuannya untuk menangkap seorang bos mafia yang diduga telah melakukan penjualan narkoba. Sedikit info gua kasih tahu dulu kalian. Jadi film ini bertabur plot twist sehingga saya akan mencoba untuk meluruskan alurnya. Selurus jalan ke rumah kamu yang melewati warung kopi tempat gue nganyuk udut. Ya, semoga lu semua ngertos dengan apa yang akan gue alurin. Oke lah, segenap dari kami jajaran tim forensik Lalajo bersama satu kecamatan Menteng mengucapkan selamat menonton. 한재 의사 얘기할 때 보면 아주 그냥 천진난만하죠. 불로다가 사람 이거 찍어 죽였을 거 아니냐? 어? 아이고 씨발, 그거 뭔 소리 하는 거야? 자, 짱겜뽀! Awal film ini akan berlatar di dalam penjara Korea dan kita akan diperlihatkan para narapidana yang sepertinya akan melakukan pertarungan. Hal itu dilakukan mereka untuk mengisi waktu senggang sekaligus membuktikan siapa tahanan terkuat di sana. Tidak lama datanglah seorang tahanan yang ukurannya lebih kecil daripada tahanan lainnya. Ia menjadi sukarelawan dan mengajak bertanding. Ia bernama Jo Hyun Soo. Tidak hanya dianugerahi kegantengan, dia juga memiliki sifat tidak mudah menyerah. Pada awalnya mereka bertarung baik-baik saja. Cuma Jo Hyun Soo melakukan curang sehingga membuat sisi tahanan menjadi riweuh dan tidak astagfirullah, maksudnya tidak terkontrol. 이 새끼 주먹으로 쳤단게요? 절 존나 없는 새끼야. Sedikit info, jadi Jo Hyun Soo adalah seorang tahanan baru di penjara tersebut. Jadi dia mencoba untuk mencari pengakuan. Lanjut, karena kecurangannya Jo Hyun menjadi sasaran untuk dihajar oleh tahanan lainnya. Seperti yang sudah saya katakan, bukan hanya Kasep, tapi Jo Hyun Soo juga memiliki kelincahan dalam bertarung, sehingga ia bisa menghindar dengan mudah dan menghajar balik orang yang menghajarnya. Tapi tak lama, Jo Hyun Soo harus diberhentikan oleh petugas karena telah mengganggu bobok siang mereka. Melihat hal tersebut, Han Jae-ho, salah satu tahanan di sana, jadi takjub sekaligus kagum terhadap Jo Hyun. Gue panggil Jae aja deh biar nggak susah gitu. Oke, jadi Jae adalah petinggi nomor 2 dari mafia yang ada di Korea Selatan. Dia adalah orang yang mengontrol rokok dan ganja di dalam penjara. Petugas penjara di sana pun menjadi teman baiknya karena uang sogokan. Jae punya anak buah tersendiri di penjara dan banyak orang yang segan terhadapnya. Dan fakta mengatakan bahwa Jae mendapatkan banyak akses yang memudahkan hidupnya. Bahkan dapur di penjara tersebut merupakan tempat Jae dan anak buahnya untuk memproduksi rokok dan ganja, yang kemudian dijual ke para tahanan lainnya dan menjadi pemasok ke cubung terdekat. Tidak lama datanglah seorang pria yang bernama Kim Sung. Kim Sung adalah seorang mafia lain yang datang dan masuk penjara juga. Dengan membawa anak buahnya, Kim Sung menggantikan kekuasaan si Jae. Ketika rombongan Kim Sung lewat, semua orang akan menunduk. Kehadiran Kim Sung ini juga sama, yaitu mengontrol rokok dan ganja dalam penjara. Bahkan dapur yang biasa digunakan oleh si Jae pun ikut digunakannya. Si Jae lalu mencoba mendekat Kim Sung dan ingin melakukan negosiasi bisnis dan ganjanya. Jae menawarkan keuntungan 50/50 dari hasil tersebut. Namun Kim menolak tawaran Jae, dan hal itulah membuat si Jae menyatakan perang. Setelah itu Jae mendapat kabar bahwa anak buahnya diamankan oleh petugas. Mendengar hal tersebut, Jae kemudian bergegas menghampiri anak buahnya. Ternyata Kim Sung memberikan petugas lebih banyak uang daripada si Jae. Alhasil sekarang si Jae tidak bisa berlaku seenaknya seperti dulu. Di sana Jae merasa tidak terima atas ambil alih bisnisnya ini. Akan tetapi para petugas menghajar Jae dan membawanya ke ruang isolasi. Kini Kim Sung menjadi ketua para tahanan yang baru dan menggantikan posisi Jae. Setelah Jae keluar dari ruang isolasinya, ia berpapasan dengan Jo Hyun Soo. Lalu Jo Hyun Soo melihat anak buah Kim Sung yang membawa pisau. Ternyata orang itu berniat untuk membunuh si Jae dari belakang. Berniat menyelamatkan si Jae, Jo Hyun Soo segera menghentikan aksi tersebut. Setelah itu, Jo Hyun Soo mendatangi sel tahanan milik si Jae. Karena sudah menyelamatkan nyawanya, si Jae memberikannya selusin rokok jarcok filter sebagai imbalan. Jo Hyun Soo lalu membuat rencana untuk si Jae. Jadi Jo Hyun Soo dan si Jae ini datang ke ruang petugas untuk melihatkan foto di ponsel milik si Jae. Foto tersebut adalah si Jae dan Jo Hyun Soo yang sedang bersenang-senang dengan rokoknya. Jadi maksudnya mereka meminta agar si Jae mendapat jatah untuk menyelundupkan dan memproduksi rokok dan ganja lagi. Dan mereka juga mengancam akan menyebarkan foto-foto tersebut ke publik. Mendapat ancaman
rekaman tersebut, petugas akhirnya menuruti permintaan si Jae. Kemudian si Jae menyekap Kim Sung di dapur. Lalu ia menyiram Kim Sung dengan air panas yang membuat kulitnya melepuh. Lalu Jae bertanya tentang alasan Kim Sung ingin membunuhnya. Dan faktanya Kim Sung ini disuruh oleh bos si Jae sendiri, yaitu Mr. Ko. Mr. Ko berjanji akan memberikan 30% dari bisnisnya jika saja si Kim Sung dan anak buahnya bisa membunuh si Jae. Kasima dengan hal itu, si Jae lalu menyiram kembali Kim Sung dengan air panas. 아유, 참, 날 보라니까. Atas siraman tersebut, Kim Sung pun merenggut nyawanya. Sedikit info, jadi Mr. Ko ini adalah bos tertingginya si Jae. Jadi dia adalah pemilik bisnis ikan jabuh yang diimpor dari Rusia. Tapi faktanya ikan-ikan laut ini adalah kedok semata. Ternyata Mr. Ko ini melakukan transaksi narkoba. Narkoba tersebut didapatkannya dari Rusia dengan menyelundupkannya melalui kotak penyimpanan ikan. Sampai sekarang Mr. Ko ini masih diamati gerak-geriknya oleh kepolisian. Sejak kematian dari Kim Sung, Jae kembali berkuasa dalam penjara. Bahkan ia melukai semua pasukan yang dimiliki oleh Kim Sung. Saat ia keluar penjara nanti, Jo Hyun Soo kemudian menawarkan diri untuk menjadi anggota geng si Jae. Tapi si Jae di sana tidak memberikan tanggapan sama sekali. Seiring berjalannya waktu, Jo Hyun jadi semakin dekat dengan si Jae dan anak buahnya. Mereka berdua seperti menemukan teman yang sepaham di penjara tersebut. Singkat cerita, hidup selama 2 tahun di penjara tidak makan udud apalagi ngadul yang cipapang akhirnya berlalu. Jo Hyun Soo tinggal menunggu 1 tahun terakhirnya agar ia bisa keluar dari penjara. Tapi tiba-tiba Jo Hyun mendapat kabar bahwa ibunya menjadi korban tabrak lari sehingga ibunya meninggal. Kemudian ia meminta untuk keluar dari penjara 1 hari saja, tujuannya untuk melihat ibunya yang terakhir kalinya. Namun sayangnya permintaan Jo Hyun ditolak begitu saja. Tentu saja hal ini membuatnya merasa sedih dan hanya bisa meronta dalam kesedihan. Jae yang merasa simpatis kemudian menghampiri Jo Hyun untuk menenangkannya. Akan tetapi Jo Hyun yang sudah terpukul perasaan membentaknya dan memukulnya. Jae mencoba untuk menghentikannya walaupun dengan kekerasan. Esoknya, Jo Hyun Soo mendapat surat izin untuk keluar dari penjara. Tapi surat izin tersebut bukan dari pihak kepolisian melainkan karena si Jae yang menyogok petugas. Di sana, Jo Hyun mendapat jatah 1 hari untuk keluar dari penjara. Lalu Jo Hyun melihat jasad ibunya untuk terakhir kalinya. Tidak nyimpang dulu bahkan tidak sarapan uduk dulu, ia bergegas kembali ke penjara. Sekembalinya dari penjara, si Jae dan anak buahnya menyambut Jo Hyun Soo. Kemudian Jae berbicara 4 mata dengan Jo Hyun. Di sana Jae menawarkan Jo Hyun agar dirinya bekerja sama dan masuk ke dalam gengnya. Tapi di sini Jo Hyun mengaku bahwa dirinya adalah seorang polisi. Mendengar hal tersebut membuat si Jae setengah tidak percaya. Tapi Jo Hyun berkata bahwa dirinya tidak akan berbohong lagi kepadanya. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi pada saat melihat iklan jualan ikan dari Mr. Ko, di sana polisi mulai curiga. Kemungkinan besar bisnis Mr. Ko ini adalah transaksi narkoba. Namun mereka tidak ingin menangkap Mr. Ko secara besar-besaran. Selain karena buktinya tidak begitu kuat, mereka juga tidak ingin membuat hubungan Korea dan Rusia menjadi buruk. Akhirnya polisi akan melakukan tindakan. Lalu mereka mendapat informasi mengenai salah satu anak buah Mr. Ko yang berada di penjara, yaitu si Jae. Jadi para polisi berencana akan mengirimkan anggota mereka ke penjara. Tujuannya agar para polisi mendapatkan informasi dari si Jae terkait rencana Mr. Ko selanjutnya. Selain itu, tujuan dari penyamaran tersebut untuk menemukan bukti dari bisnis narkoba dan menyelamatkan hubungan Rusia dan Korea. Sebagai pemimpin dari operasi tersebut, Inspektur Chun memilih Jo Hyun Soo sebagai anggota polisi yang terpilih untuk melakukan penyamaran tersebut. Jadi Jo Hyun akan masuk penjara dalam waktu 3 tahun ke depan. Awalnya Jo Hyun Soo menolak karena ibunya tinggal sendirian dan mengalami sakit ginjal. Tapi karena inspektur akan mencarikan ginjal dan menanggung semua biaya operasi ibunya, maka Jo Hyun menerima tawaran tersebut. Kemudian mereka menyusun skenario ketika Jo Hyun Soo dalam penjara nanti. Dan untung saja di penjara Jo Hyun Soo berhasil membuat si Jae percaya padanya. Setelah mendapat kabar jika ibunya meninggal ketabrak mobil, Jo Hyun meminta izin ke inspektur untuk keluar dari penjara. Tapi permintaannya tersebut tidak dikabulkan. Akan tetapi atas tindakan si Jae, Jo Hyun diberi izin untuk melihat ibunya. Oleh karena itu, Jo Hyun lebih percaya pada si Jae daripada kepolisian. Karena itulah Jo Hyun mengaku pada si Jae jika dia adalah polisi. Jadi sekarang si Jo Hyun berkata kalau keluar dari penjara nanti, Jo Hyun akan bergabung menjadi salah satu dari bagian mafianya.
Singkat cerita, si Jae akhirnya keluar dari penjara. Si Jae lalu menceritakan semuanya ke Byung-gab apa saja yang terjadi di penjara. Byung-gab adalah seorang petinggi mafia nomor 3 dan Byung-gab ini adalah keponakannya Mr. Ko. Mendengar Jo Hyun akan direkrut Jae sebagai gengnya, lantas membuat Byung-gab tidak percaya kepada Jo Hyun karena Byung-gab sudah mengetahui bahwa Jo Hyun ini adalah seorang polisi, sedangkan kegiatan bisnis mereka adalah tindakan yang ilegal. Tapi si Jae percaya bahwa Jo Hyun adalah orang yang baik dan tidak akan melaporkan mereka. 3 tahun berlalu di dalam penjara, Jo Hyun akhirnya keluar dari penjara. Bahkan ia dijemput oleh si Jae dan rombongan lainnya. Kemudian Jae mengajak Jo Hyun makan malam bersama para anggota gengnya. Karena Jo Hyun bersifat membagongkan, jadi dia tidak segan untuk mencari masalah dan Byung-gab memperlihatkan ketidaksukaannya kepada Jo Hyun. Di sana Byung-gab menantang Jo Hyun dengan pistolnya, tapi karena lengah Jo Hyun lalu mengambil pistol Byung dan hampir menembaknya. Dan mereka berdua menjadi sorotan semua orang di tempat itu. Tapi karena si Jae menghentikan kegilaan tersebut, jadi tidak ada pertumpahan darah malam itu. Merasa dipermalukan, Mr. Ko yang sebagai mamangnya akhirnya menampiling si Byung-gab. 32 hari setelah bebas dari penjara, Jo Hyun Soo menikmati hidupnya dengan anggota mafia lainnya. Sementara itu, Mr. Ko masih tidak percaya dengan kematian Kim Sung di penjara. Tujuan Mr. Ko ingin membunuh si Jae karena menurutnya si Jae ini ingin menguasai bisnisnya. Oleh karena itulah, Mr. Ko menyuruh Kim yang seorang mafia lain untuk membunuh si Jae. Tapi Byung-gab di sini membenarkan kematian si Kim Sung karena ia mendapatkan informasi tersebut dari si Jae. Padahal si Jae ini juga berbohong kepada Byung-gab. Kemudian si Jae menemukan narkoba jenis baru dari Rusia dan akan mahal harganya apabila dijual di Korea. Karena mengetahui Rusia punya stok sekitar 50 kg, jadi mereka akan membelinya. Kemudian scene berganti pada Jo Hyun yang sedang berziarah ke makam ibunya. Tiba-tiba Jo Hyun disekap oleh pria misterius. Kemudian ia dibawa ke suatu tempat dan ditanya tentang si Jae. Ia juga sempat dipukuli dan disirami bensin. Tapi ternyata yang menyekapnya adalah Inspektur Chun dan anggota kepolisian lainnya. Tujuannya agar Jo Hyun memberikan informasi tentang rencana si Mr. Ko. Karena polisi mengetahui bahwa Mr. Ko akan melakukan transaksi narkoba, akhirnya ia menyuruhnya lagi untuk berpura-pura sebagai mafia. Kemudian Jo Hyun bertanya siapa orang yang menabrak ibunya, tapi kasus tersebut ternyata masih dalam proses penyelidikan. Sejak lokasi dan percakapannya diketahui, di sini Jo Hyun tersadar bahwa selama ia keluar penjara ternyata ia terus dimata-matai. Dari alat pelacak tersebut berada dalam jam tangan milik Jo Hyun. Singkat cerita, Jo Hyun mendapat tugas untuk melakukan penawaran dengan partner Mr. Ko. Di sana, ia diperintah Mr. Ko untuk membunuh orang tersebut jika tidak memenuhi permintaannya. Dan benar saja, orang tersebut tidak memenuhi permintaan Mr. Ko. Akhirnya, Jo Hyun menghajar semua orang di sana. 뭐야? Tersadar bahwa dirinya sedang disadap oleh polisi, kemudian dia menghajar orang itu dengan menggunakan jam tangannya, dan jam tangan tersebut pun hancur. Alhasil, polisi tidak bisa lagi menyadapnya. Setelah misi dari Mr. Ko itu selesai, Mr. Ko kagum dengan yang dilakukan oleh Jo Hyun. Oleh karena itu, Jo Hyun diangkat menjadi orang kepercayaannya di dalam gengnya tersebut. Si Jae dan Jo Hyun kemudian datang ke salah satu klub malam untuk menemui Mr. Giggard. Mr. Giggard ini adalah perwakilan dari Rusia yang bertanggung jawab atas bisnis narkoba. Selagi si Jae menemui Giggard, Jo Hyun pergi keluar untuk buang air kecil. Akan tetapi, Jo Hyun malah bertemu dengan teman polisinya. Lalu petugas polisi itu memberikan jam baru untuk Jo Hyun. Tujuannya agar polisi bisa melacak dan mengetahui obrolan dari Jae dan anggota mafia lainnya. Tapi tiba-tiba si Jae muncul dan membuat Jo Hyun menonjok polisi tersebut. Si Jae lalu membela Jo Hyun dan ikut menghajar polisi itu. Tapi karena kejadian tadi, hal itulah yang membuat si Jae curiga. Kemudian Jae memeriksa tubuh Jo Hyun agar ia tidak disadap oleh polisi. Tapi untungnya Jo Hyun tidak mengambil jam tersebut, sehingga percakapan mereka akan tetap aman. Jae lalu mengajak Jo Hyun Soo ke suatu tempat, dan di sana ia bercerita banyak hal, terutama ketika ia dikhianati oleh Mr. Ko, yang mana Mr. Ko adalah orang yang ingin membunuh si Jae sejak dulu. Padahal si Jae ini sudah bekerja selama 20 tahun untuk Mr. Ko. Jadi untuk sekarang tidak ada orang yang bisa dipercaya oleh si Jae. Jo Hyun lalu berkata bahwa dia tidak akan memaksa si Jae untuk mempercayainya, tapi Jo Hyun tetap mempercayai si Jae. Esoknya, Jo Hyun Soo menemui Inspektur Chon dan dia meninggalkan lokasi tempat transaksi narkoba, di mana tempat itulah yang akan dilakukan pertemuan. Singkat cerita, hari besar pun tiba, di mana transaksi besar narkoba akan dilakukan. Terlihat Jo Hyun seperti grogi sekaligus takut. Lokasi transaksi tersebut berada di dalam kapal.
Inspektur yang mengetahui lokasi tadi, ia pun bergegas untuk melakukan penggerbekan. Dan tidak lama polisi datang untuk melakukan pemeriksaan. Tetapi ternyata yang ditemukan oleh kepolisian bukanlah narkoba, melainkan peralatan seks. 우리 고회장님 관절도 Kaget melihat tersebut, Inspektur Chon bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut karena ia tidak menemukan bukti dari penyelundupan narkoba. Sedangkan di sisi lain, di tengah laut Jo Hyun sedang berada di kapal kecilnya, dan tidak lama setelah itu narkoba pun muncul dari bawah laut. Dan ternyata si Jo Hyun ini berkhianat dari pihak kepolisian. Transaksi yang ada di kapal tersebut hanya umpan untuk polisi agar transaksi narkoba yang sebenarnya tidak ketahuan. Narkoba itu bisa muncul karena mereka menggunakan larutan garam. Jadi jika waktunya tepat, narkoba tersebut bisa muncul ke permukaan. Dan fakta mengejutkannya, orang yang merencanakan transaksi tersebut adalah Jo Hyun Sun sendiri. Alasan ia berkhianat dari polisi karena pihak polisi tidak menjaga ibunya dan sampai sekarang tidak bisa mengungkap kasus kematian ibunya. Setelah mengecek keaslian narkoba, mereka lalu bersulang. Tapi tiba-tiba Mr. Ko dibunuh oleh si Jae. Ternyata Byung-gap juga ikut mengkhianati Mr. Ko. Dan ternyata mereka sudah merencanakan ini di jauh hari. Kemudian bersepakat dengan mafia Rusia untuk membunuh Mr. Ko. Si Jae juga membunuh semua pengikut Mr. Ko. Dan kini ia menjadi petinggi mafia tersebut. Si Byung-gap sekarang menjadi tangan kanan si Jae. Esoknya, Jo Hyun Soo juga meminta si Jae untuk menembaknya, sehingga ia bisa menjadi alasan untuk melapor ke pihak kepolisian. Setelah mendapatkan jahitan pada lukanya, Jo Hyun Soo kemudian menghadap Inspektur Chon. Tapi ternyata Inspektur Chon ini tahu jika Jo Hyun sudah berkhianat kepada polisi. Oleh karena itu, dengan terpaksa Inspektur Chon menampilkan video CCTV pembunuh ibunya Jo Hyun. Saat melihat video tersebut dan melihat dari kenyataan ini, ternyata orang yang membunuh ibunya adalah sahabat kepercayaannya, yaitu si Jae. Oke, gue jelasin dulu. Jadi saat kejadian itu, si Jae menyogok pihak polisi untuk keluar dari penjara selama 1 hari. Tujuannya untuk membunuh ibu si Jo Hyun. Sedikit penjelasan, kita flashback dulu biar tahu apa maksud dari si Jae membunuh ibu Jo Hyun. Jadi selama di penjara, si Jae ini sering didatangi oleh Byung-gap, di mana ia mempertanyakan kematian si Kim Sung. Si Jae mengatakan jika kematian Kim adalah serangan jantung, padahal Kim dibunuh oleh si Jae. Dengan bantuan Byung-gap pula, si Jae ini mendapatkan informasi mengenai Jo Hyun. Yang mana Jo Hyun merupakan anggota kepolisian. Ia mendapatkan foto ini dari salah satu pelacurnya. Dan di dalam foto tersebut terdapat Inspektur Chon, Jo Hyun dan kepolisian lainnya. Yang mana mereka sedang melakukan perencanaan. Merasa dikhianati oleh Jo Hyun, Jae lalu meminta Byung-gap untuk menghapus foto tersebut. Kemudian ia berencana untuk membuat Jo Hyun Soo berada di pihaknya. Tapi jika rencana tersebut gagal, ia akan membunuh Jo Hyun Soo. Rencana si Jae ini adalah membunuh ibunya Jo Hyun. Jae menabrak ibunya Jo Hyun dengan truk, sehingga membuat ibunya tewas. Setelah itu, si Jae menyogok sipir penjara untuk mengizinkan Jo Hyun keluar dari penjara dan melihat jasad ibunya untuk yang terakhir kali. Yang mana Inspektur Chon sendiri tidak mau menerbitkan surat izin tersebut. Karena itulah si Jae mendapatkan kepercayaan dari Jo Hyun Soo. Tapi selama ini Jo Hyun Soo tidak tahu jika yang membunuh ibunya adalah si Jae. Sampai akhirnya video tersebut membukakan kebutaan matanya Jo selama ini, yang ternyata dirinya telah percaya pada orang yang salah. Ketika para geng berkumpul dan menyambut si Jae sebagai ketua baru, si Jae lalu mendapatkan telepon dari Jo Hyun Soo dan mengatakan bahwa kepolisian akan menginvestigasi mereka, dan berkata bahwa ada orang dari geng mafia tersebut yang mengetahui identitas Jo Hyun yang sebenarnya, yaitu sebagai anggota polisi. Oleh karena itu, mereka harus melakukan pertukaran. Pertukaran tersebut berupa Jo Hyun Soo dan narkoba dari Rusia. Di sini si Jae menduga jika orang yang menjebak Jo ini adalah Byung-gap, karena dari awal hanya dia saja yang tahu bahwa Jo ini polisi, dan dari awal juga dia memperlihatkan ketidaksukaannya kepada Jo. Telepon tersebut merupakan jebakan dari kepolisian. Jo Hyun sudah mengetahui jika si Jae ini adalah orang yang percaya dan loyal terhadapnya. Jadi dia akan memenuhi pertukaran tersebut. Pada malam hari, Byung-gap dipanggil oleh si Jae. Selagi menunggu kedatangan si Jae, Byung-gap ini duduk di kursi meja si Jae. Dan tidak lama Jae pun datang, kemudian dia langsung menghajar Byung-gap sampai mati. Setelah itu, si Jae menyiapkan semua narkoba dan ia datang sendirian untuk menebus Jo Hyun Soo.
Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu dan di sana banyak keanehan yang dilihat oleh si Jae. Dan ternyata si Jae tahu bahwa dirinya sedang dijebak oleh Jo Hyun Soo. Si Jae berkata bahwa dirinya sudah lelah menjalani bisnis ini dan ingin meninggalkannya untuk jualan pulsa. Tidak terima dengan hal itu, Jo Hyun mengatakan hal yang membuat Jae marah. Lalu Jae mengarahkan pistolnya ke si Jo Hyun. Di sana mereka berdua kehilangan kepercayaan satu sama lain. Tapi si Jae seperti tidak bisa menembak si Jo Hyun karena menurutnya Jo Hyun sudah memiliki ikatan keluarga yang kuat dengannya. Selain itu, karena Jo Hyun juga telah menyelamatkannya agar tidak dibunuh oleh anak buahnya Kim saat di penjara. Kemudian polisi ikut masuk ke gedung dan di sana aksi tembak menembak pun berlangsung. Di sana, Jo Hyun ingin membantu pihak kepolisian, tapi bantuannya malah tidak dipercayai. Alhasil, dia dan salah satu rekan polisi akhirnya bertarung. Saat Jo Hyun Soo akan ditembak, tiba-tiba saja si Jae datang menyelamatkan Jo. Jo Hyun lalu meminta si Jae untuk membunuhnya agar semuanya selesai. Tapi si Jae masih membiarkan Jo Hyun untuk bernapas walau tidak berguna. Dan tetaplah bernapas walau hidup Anda tidak berguna. Dan akhirnya ia hanya menembak telinganya saja. Si Jae lalu berjalan pergi dengan tangisan dan ingatan tentang Jo Hyun selama di penjara. Akan tetapi, pada saat itu tiba-tiba ia ditabrak oleh Inspektur John. Inspektur John kemudian mengambil kunci mobil yang ada di tubuh si Jae. Lalu ia memeriksa narkoba yang masih utuh di mobilnya si Jae. Tapi tiba-tiba saja, Jo Hyun datang dan langsung menembak Inspektur John. Jo Hyun lalu mendekati si Jae dan memberikan pistol ke si Jae. Tujuannya agar sidik jari si Jae menempel di sana. Setelah itu, Jo Hyun membunuhnya dengan menutup rapat hidungnya si Jae. Dan satu-satunya orang yang masih hidup di tempat itu adalah Jo Hyun. Jo Hyun kemudian meratap langit dan mungkin ia membayangkan bagaimana nasibnya ke depan. Sebagai ketua mafia kah? Atau kembali menjadi polisi atau jualan somai saja? Oke, dan film ini pun udahan bor. Secara keseluruhan film ini oke dan cukup membuat rasa penasaran saya naik 3%. Pesan moral yang bisa diambil dalam film ini, jangan pernah percaya pada seseorang yang secara berlebihan. Karena saat meminjam mereka mudah menjanjikan dan saat waktu penagihan susahnya minta ampun. Pura-pura gak punya duit lagi ada. Ya sudah, mohon maaf jika ada kesalahan ataupun penyampaian. Jika ada saran, kritik, dan rekomendasi film yang akan saya bahas, silahkan tulis di komentar. Jangan lupa subrek dan nyalakan loncengnya. Sekian dari kami, Jiran Forensik Lalajo bersama Adipati Doakan mengucapkan bye.